Sehat itu indah, tubuh yang bugar itu berkat. Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Kiranya bangun di pagi ini, kita semua sehat dan tubuh yang bugar. Puji Tuhan. Pagi ini kita merenungkan Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudaraku, ada kalanya tidak mudah menolak permintaan orang lain. Kata penolakan itu pendek. Tidak. Dalam bahasa Inggris malah lebih pendek lagi. No. Sungguh pendek. Namun tidak mudah mengutarakannya. Apalagi permintaan berasal dari teman. Ada kekhawatiran jika menolak berakibat retaknya persahabatan. Begitu pula bila famili yang meminta. Sikap menolak jangan-jangan menimbulkan sakit hati, sehingga dikhawatirkan persaudaraan bisa menjadi renggang. Demikian pula sulitnya menolak permintaan atasan. Ketika kita memahami betul tidak mudahnya menolak permintaan seseorang atas kita, maka kita akan lebih memahami suasana hati tiga sekawan dan seiman, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diperhadapkan permintaan seorang raja, suatu hal yang sulit ditolak. Permintaan yang menyebabkan mereka berada pada posisi serba salah. Karena jenis permintaan raja adalah menyangkut sikap keimanan. Dalam hal ini, Raja Nebukadnezar meminta ketiga orang itu mau menggeser imannya. Raja meminta Sadrak, Mesak, dan Abednego menyembah patung yang didirikannya sebagai pusat pemujaan keagamaan bangsa itu. Tentu, sikap menolak tidak seperti membalikkan telapak tangan. Menolak permintaan raja bisa menimbulkan ketersinggungan. Padahal, betapa berbahayanya jika seorang raja yang hatinya tersinggung. Mereka bisa kehilangan jabatan. Lebih daripada itu, bisa kehilangan nyawa. Saudaraku, posisi tiga orang Yahudi yang berprestasi di negeri orang ini berada pada posisi dilema, seperti memakan buah simalakama, memenuhi keinginan raja, sama dengan penyangkalan iman. Sebaliknya, menolak titah raja itu sama dengan pembangkangan. Di tengah krisis demikian, tidak ada pihak yang membantu. Minimal mendukung secara moral sikap kesetiaan dan integritas demikian. Siapa berani? Meskipun demikian,
pendirian Sadrak, Mesakh, dan Abednego tegas. Tidak ya tidak. Keberimanan tidak bisa diubah-ubah. Orang sekarang bilang nekat. Saudaraku, di saat terjepit itu, dan di tengah tiadanya pihak yang bersimpati dengan mereka, tiga sekawan dan seiman ini tidak bergeming. Iman mereka bagaikan batu karang. Ketiganya kompak, satu suara. Mereka punya kesetiaan dan integritas yang sama. Sepinya dukungan dari pihak lain bukan alasan untuk mengubah pendirian. Mereka bersikukuh bahwa bila Allah membebaskan ataupun tidak, sikap mereka terhadap Allah tetap setia. Saudaraku, raja tentu geram. Titahnya tidak dipatuhi. Penolakan mereka sama dengan menampar mukanya. Bukankah raja tidak boleh dibuat malu? Namun, ketika raja menyadari api itu tidak bisa melukai sedikit pun tubuh tiga sekawan dan seiman itu, secara ajaib terjadi perubahan sikap raja. Dari antipati menjadi apresiasi. Sampai-sampai raja mengutarakan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Saudara, maka kita pun mesti berani menolak permintaan yang membuat kita tidak setia. Itulah panggilan iman kita. Kita tidak ikut-ikutan perilaku dan kebiasaan yang salah. Memang kita sadar itu sulit. Dari pengalaman tiga sekawan dan seiman itu, Allah tidak diam. Pada detik-detik menentukan keselamatan nyawa mereka terancam, pertolongan Tuhan datang indah pada waktunya. Ya, pertolongan beserta kita apabila kita konsisten, setia, dan berintegritas. Mari kita berdoa. Ya Allah, di tengah-tengah kami memasuki hari-hari Prapaskah, dan di tengah rupa-rupa realitas kehidupan, kiranya kami tetap setia dan berintegritas. Tolong mampukan kami mempraktikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.